Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah khalaqal khalqa li'ibadatihi wa syara'a as-sawma li asrari bihikmatihi wa adaman ata'ahu bi jannatihi wa tawa'ada man asahu bi uqubatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah fi sultanihi wa malakutihi syamila al-kauna bi rahmatihi wa ammal khalaiqa bimaghfiratih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqun fi nasihatih afdala man ikhtarahu rabbuhu min safwatih. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatih. Amma ba'd, fa ya ikhwatal iman, ittaqullaha haqqa taqwa, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita masih bersama-sama dalam ketaatan kepada Allah, berada di bulan yang penuh barokah ini. Kita membutuhkan bulan seperti ini yang penuh keutamaan untuk meraih kebahagiaan, untuk berlomba dalam ketaatan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, dalam hidup ini kita berhadapan dengan kenyataan. Dan ini bagian dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah manusia biasa. Kita ini Bani Adam. Bani Adam itu ada porsi dosa, ada porsi maksiat, ada porsi salah dalam kehidupannya. Dan itu pasti, tidak mungkin kita menghindarinya. Rasulullah SAW bahkan menjelaskan keniscayaan itu dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, walladzi nafsi biyadi law lam tudhnibu la dhahaballahu bikum wa la jaa biqaumin yudhnibuna fayastaghfirunallaha fayaghfiru lahum. Kata Nabi, sungguh demi diriku yang ada di tangannya, kalau sekiranya kalian tak berdosa, kalian tidak berbuat salah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapus kalian dari muka bumi ini, akan menghapusnya dan akan diganti dengan kaum yang lain, dan kaum itu melakukan perbuatan dosa kemudian memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun mengampuninya. Maha suci Allah Subhanahu wa taala, maha mulia Allah Subhanahu wa taala, dan maha luas rahmat dan kasih sayang serta ampunannya untuk hambanya. Allah mengampuni dosa hambanya, maka saat kita berbuat salah atau berbuat dosa, tak pantas kemudian kita berputus asa, seolah-olah hidup tak ada jalan keluarnya. Kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertobat kepadanya, untuk memohon ampun kepadanya, terutama di saat ini ketika bulan Ramadan masih membersamai kita. Ada peluang dan ada fasilitas maghfirah dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Allah maha luas ampunannya di bulan apapun, bulan Muharram, bulan Safar, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, maupun bulan-bulan yang lainnya. Ampunan Allah terbentang untuk hambanya, apalagi di bulan Ramadan yang saat ini kita berada di dalamnya. Hingga kemudian ada istilah Ramadan merupakan syahrut taubah, bulan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, bulan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada kesucian diri, melakukan amalan-amalan yang selaras dengan fitrah, dan menghindari syahwat serta bisikan-bisikan nafsu yang menjerumuskan kita dalam dosa dan kesalahan yang berkepanjangan. Seorang yang sangat mulia selevel Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau yang maksum terjaga dari dosa, kalau toh misalnya ada kesalahan, Allah mengampuni Rasulnya itu. Tetapi oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, diceritakan, ma ra'aitu aktsara istighfaran min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Hurairah, aku tak melihat seorang pun yang istighfarnya itu
lebih banyak dibanding dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu cerita Abu Hurairah. Nabi bercerita langsung tentang dirinya, demi Allah, sesungguhnya aku ini mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertaubat kepadanya dalam satu hari itu lebih dari 70 kali. Dalam satu hari lebih dari 70 kali, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam riwayat yang lain beliau menjelaskan bertaubat kepada Allah dalam sehari itu 100 kali. Nabi yang maksum tetap mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita yang tidak maksum, penuh dosa dan penuh salah. Sebelum pintu taubat ditutup dan mumpung saat ini kita berada di bulan yang mulia, maka saudaraku, jangan kemudian menunda, tetapi bergegas mendatangi rumah Allah Subhanahu wa taala, baik di tengah masyarakat maupun dalam kesendirian munajatnya. Kita memohon kepada Allah ampunan terhadap dosa-dosa yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari, dosa dan kesalahan yang diketahui oleh orang lain maupun yang tidak diketahui oleh orang lain. Ingat, Allah sangat bangga dan Allah sangat senang terhadap hambanya yang berbuat dosa kemudian kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berputus asa dari rahmat Allah, seolah dengan kesalahan yang dia lakukan tak ada lagi jalan keluar untuk membersihkan dirinya. Maka mumpung masih ada kesempatan, kita bertobat kepada Allah dengan cara yang pertama, menyesali apa yang telah lalu atas dosa dan kesalahan yang kita lakukan, yang besar maupun yang kecil, yang sengaja atau tidak kita sengaja, yang diketahui oleh orang lain maupun tidak diketahui oleh orang lain, atau hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Maka kita menyesali segala salah dan kealpahan kita itu. Setelah kita menyesal, kita lanjutkan dengan al-iqla'u 'anil dzambi. Kita cabut dosa itu, kita bersihkan diri kita dari perbuatan dosa tersebut. Kemudian yang ketiga, al-azmu ala adamir ruju', kita memasang tekad yang kuat semoga kita tidak terjerumus kedua kalinya di dalam lubang yang sama, di dalam dosa dan kesalahan yang sama. Mumpung masih ada kesempatan sebelum napas kita habis, sebelum nyawa dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertobat kepada Allah yang Maha Kuasa. Saudaraku yang dirahmati Allah, bulan mulia ini kita manfaatkan dengan baik sebagai syahrul taubah, menghapus dosa, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara-cara yang diajarkan oleh Allah dan Nabi-Nya. Yang pertama, kita bertobat kepada Allah di bulan suci ini dengan sidqun niyah dan ikhlasul taubah, dengan niatan yang jujur, niatan yang tulus, serta niatan yang ikhlas untuk taubat, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, Allah Maha tahu dengan apa yang ada di dalam hati kita. Bila kita sungguh-sungguh, kita ikhlas, kita tulus di dalam memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menerima taubat kita. Tetapi bila tidak ada niatan yang tulus dalam hati, bila ada kesan main-main dengan kesalahan dan dosa yang dilakukan, main-main dengan taubatnya, ingat, Allah melalui Rasulnya mengatakan, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Orang akan mendapatkan selaras dengan apa yang diniatinya, dan setiap amal sesuai dengan niat yang ada di dalam hati orang yang melakukannya. Karena itu, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita bersungguh-sungguh dalam niat taubat serta mengikhlaskan taubat kita. Yang kedua yang kita lakukan adalah muhasabatun nafsi. Kita evaluasi diri, jangan hanya bisnis yang dievaluasi, jangan hanya harta yang dihitung-hitung, jangan hanya bisnis yang diperhitungkan untung dan ruginya untuk kemudian dilakukan perbaikan agar tidak merugi kedua kalinya. Ada yang lebih penting untuk dihisab, ada yang lebih penting untuk dievaluasi, ada yang lebih penting untuk diperhitungkan, yaitu
berapa banyak dosa yang kita lakukan serta berapa banyak amal yang kita tunaikan. Kita tidak ingin merugi ketika dosa lebih banyak dibanding dengan ketaatan yang kita lakukan. Kita ingin menjadi orang yang beruntung, maka caranya adalah hisablah dirimu, ketahui mana kesalahanmu, untuk kemudian kamu hapus dengan taubat, agar yang tersisa hanyalah pahala atas ketaatan-ketaatan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berpesan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Auditlah dirimu sebelum diaudit oleh pihak lain. Hisablah dirimu sebelum diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itu Al-Hasib, maha detail perhitungannya, maha detail auditnya, yang tak satu pun terluput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, saat ini kita terus memperingatkan diri kita. Jangan hanya memperingatkan orang lain, jangan hanya memperingatkan anak serta orang lain, tapi ingatkan dirimu, nasihati dirimu, dan takuti dirimu itu bila tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan dirimu takut kepada azab Allah bila dosa masih melekat di dalam raga dan di dalam diri ini belum bersih, tapi kemudian kita menghadap Allah dalam keadaan dosa. Kemudian dengan cara berikutnya adalah kita menjauhkan diri dari tempat-tempat maksiat atau tempat yang punya potensi untuk berbuat maksiat, itu kita tinggalkan. Kita jauhi tempat itu agar kemudian kita tidak terpengaruh. Silahkan bagi yang kuat imannya, yang sangat kuat hatinya, yang mampu untuk teguh dalam melangkah, mendatangi tempat-tempat yang dikhawatirkan di situ ada maksiat, untuk kemudian diajak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bila diri ini lemah, tak punya kuasa, mudah tergoda dan terpengaruh oleh lingkungan sekitarnya, jangan coba-coba melangkah kembali ke tempat di mana kita pernah terjerumus berbuat maksiat. Kemudian juga penting kita melaksanakan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, ar-rajulu ala dini khalili falyandur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung pada agama saudaranya. Hendaknya ia memperhatikan kepada siapa dia berteman itu. Pasti dalam pertemanan itu ada pengaruh dan mempengaruhi. Tinggal posisi kita di mana. Bila mengkhawatirkan akan terpengaruh, maka mencoba untuk mencari teman yang baik, yang bisa menjaga keimanan, menjaga ketaatan, dan diajak bekerja sama dalam kebaikan-kebaikan. Selanjutnya, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, taubat bisa optimal apabila kita merenungi dampak dari dosa yang kita lakukan. Dampak dosa tidak hanya nanti dirasakan saat di akhirat. Banyak kasus terjadi bahwa dampak dosa itu juga dirasakan oleh pelakunya saat yang bersangkutan berada di dunia. Bahkan yang merasakan dampak bukan hanya pelakunya, yang merasakan boleh jadi ayahnya juga turut merasakan, ibunya juga turut merasakan, bahkan keluarga besarnya pun juga merasakan, bahkan organisasi yang ia berafiliasi kepadanya juga turut merasakan ketika dosa dilakukan oleh salah satu anggota keluarganya, oleh salah satu anggota organisasinya, atau salah satu dari temannya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada juga yang penting untuk kemudian mengantarkan kita kepada taubat sesungguhnya. Berusaha dengan melakukan apa? Khalif hawaka. Berusahalah untuk mengingkari hawa nafsumu, jangan terus menurutinya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengingatkan orang-orang yang menuruti hawa nafsunya, bahkan menjadikannya sebagai Tuhan yang ia turuti dan dia ikuti. Wajib bagi kita untuk bertobat kembali kepada Allah, dan yang penting juga adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dianugerahi rizki taubat kepadanya. Allah juga mengingatkan dalam surat At-Taubah 119, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala
dan jadikan dirimu bersama dengan orang-orang yang baik agar mampu menjaga kebaikan dalam perbuatan, perkataan, dan sikap. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.